Jika Anda seorang pria berusia di atas 60 tahun dan Anda telah berhenti melakukan masturbasi, tubuh Anda mungkin sudah mengalami kemunduran diam-diam. Dan bagian yang paling menakutkan adalah Anda mungkin bahkan tidak menyadarinya. Ini bukan tentang kesenangan, fantasi, atau hal tabu lainnya. Ini tentang fungsi, hormon, sirkulasi, imunitas, kesehatan otak, dan ya, bahkan identitas diri Anda bisa perlahan mulai memburuk ketika Anda meninggalkan salah satu ekspresi koneksi paling alami dan kuat dengan tubuh Anda sendiri. Saya Dr. Siti Nurhayati di sini bukan untuk mempermalukan atau membuat sensasi. Saya di sini karena tidak ada orang lain yang mengatakan ini dengan lantang. Menghentikan intimasi diri di usia senja dapat secara diam-diam menyabotase kesehatan Anda secara mental, fisik, emosional, dan seksual. Saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun sebagai spesialis kesehatan pria, bekerja dengan para lansia yang sering merasa seolah-olah mereka hanya memudar tanpa tahu mengapa. Dan lebih sering daripada tidak, mata rantai yang hilang adalah ini. Mereka telah memutus sinyal kehidupan yang paling mendasar, sentuhan diri, penghargaan terhadap diri sendiri, dan tindakan sederhana untuk mengingatkan tubuh, aku masih peduli. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat apa yang terjadi di dalam tubuh Anda ketika Anda berhenti bermasturbasi setelah usia 60 tahun. Bukan dari sudut pandang penghakiman, tetapi dari sains, pengalaman klinis, dan kepedulian yang tulus. Karena kemandirian, vitalitas, dan rasa identitas Anda mungkin lebih bergantung padanya daripada yang pernah Anda bayangkan. Jika Anda masih mendengarkan, itu berarti Anda sudah siap. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas lebih dalam, jika Anda belum berlangganan, saya mendorong Anda untuk melakukannya dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah ketinggalan pesan penting lainnya tentang kesehatan, kekuatan, dan martabat Anda seiring bertambahnya usia. Dan jika video ini relevan bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat konten yang benar-benar mendukung kesejahteraan Anda. Mari kita mulai dengan konsekuensi pertama dan mungkin yang paling terabaikan dari menghentikan intimasi diri seiring bertambahnya usia. Sesuatu yang memengaruhi jutaan pria lansia tanpa mereka sadari. Ini dimulai jauh di tengah tubuh Anda, di dalam kelenjar kecil namun kuat yang secara diam-diam mengatur aliran urin dan fungsi seksual Anda. Ketika Anda berhenti melepaskannya secara teratur, organ ini mulai menderita dan gejalanya bisa muncul dengan cepat. 1. Penurunan fungsi kemih dan kesehatan prostat. Saya ingat seorang bapak berusia awal 70-an yang duduk di seberang saya dengan tatapan bingung. "Dok," katanya, "saya selalu sehat tapi sekarang saya bangun 4 atau 5 kali semalam untuk buang air kecil. Aliran saya terasa lemah dan saya tidak pernah merasa tuntas. Apakah ini hanya karena penuaan?" Tapi itu bukan sekadar penuaan. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang diam-diam telah berhenti ia lakukan tanpa menyadari akibatnya. Masturbasi, Anda lihat, prostat bukanlah kelenjar pasif yang hanya diam di sana. Ini adalah organ yang hidup dan aktif yang menghasilkan cairan, berkontraksi, dan mengembang. Dan seperti bagian tubuh lainnya, ketika diabaikan, ia mulai menurun. Tanpa ejakulasi teratur, cairan itu bisa menjadi stagnan. Dan ketika itu terjadi, ia menciptakan lingkungan yang sempurna untuk peradangan, pembengkakan, dan semacam penyumbatan diam-diam yang menumpuk dari waktu ke waktu. Penumpukan internal semacam ini dapat menekan uretra, menyebabkan aliran yang lebih lambat, kandung kemih yang terasa berat, atau perasaan mengganggu yang terus-menerus bahwa Anda masih perlu buang air kecil bahkan setelah Anda baru saja melakukannya. Ini dapat mengganggu tidur, membuat perjalanan jauh menjadi sengsara, dan bahkan menyebabkan pria menghindari situasi sosial karena takut tidak berada di dekat toilet. Yang lebih mengkhawatirkan adalah hampir separuh pria di atas 60 tahun menderita hiperplasia prostat jinak atau BPH. Dan seringkali kondisinya memburuk ketika prostat tidak diizinkan untuk dikosongkan secara teratur. Tindakan sederhana masturbasi beberapa kali seminggu dapat membantu mengurangi risiko ini secara drastis. Ini bukan tentang fantasi, ini tentang fungsi. Menjaga organ vital tetap sehat, aktif, dan responsif. Saya telah melihat para pria mendapatkan kembali kendali atas malam mereka dan kepercayaan diri pada tubuh mereka hanya dengan terhubung kembali dengan satu kebiasaan alami ini. Tapi apa yang terjadi ketika efek dari pengabaian ini tidak hanya tinggal di tubuh bagian bawah Anda, tetapi mulai merambat ke atas menuju organ terpenting dari semuanya, otak Anda? Mari kita lihat. 2. Kabut kognitif dan penurunan kejernihan mental.
Belum lama ini saya berbicara dengan seorang bapak berusia akhir 60-an, seorang arsitek berprestasi yang biasa memimpin tim memecahkan desain rumit dan berbicara dengan kejernihan setajam silet. Tapi hari itu dia menunduk dan berkata dengan lembut, "Dok, saya masuk ke sebuah ruangan dan lupa mengapa saya ada di sana. Saya memulai kalimat dan kehilangan kata-kata di tengah jalan. Saya tidak merasa seperti diri saya lagi." Dia pikir itu hanya usia tua yang merayap masuk. Tetapi saat kami berbicara lebih banyak, saya bertanya tentang area kehidupan yang kebanyakan pria abaikan, kebiasaan seksualnya. Sudah bertahun-tahun jawabnya, saya pikir bagian dari diri saya itu sudah berakhir. Inilah yang banyak orang tidak sadari. Ketika Anda berhenti melakukan pelepasan seksual secara teratur, bahkan melalui kepuasan diri yang sederhana, Anda memutus salah satu sumber kejernihan dan vitalitas paling alami bagi otak. Selama orgasme, otak melepaskan gelombang dopamin, serotonin, dan oksitosin. Neurokimia ini penting tidak hanya untuk suasana hati, tetapi juga untuk ingatan, fokus, dan motivasi. Bahan kimia ini melindungi neuron Anda, meningkatkan aliran darah ke otak, dan menenangkan hormon stres kortisol, yang jika berlebihan sebenarnya dapat merusak sel-sel otak. Ketika proses ini tidak ada untuk waktu yang lama, ketajaman mental memudar, bukan dalam semalam, tetapi secara bertahap. Anda mulai lupa nama, lalu janji temu, lalu Anda ragu untuk berbicara karena Anda tidak yakin dengan pikiran Anda sendiri. Saya telah melihat pria-pria yang bangga dan pandai bicara mulai meragukan diri sendiri, jatuh ke dalam kecemasan, atau secara diam-diam menarik diri dari aktivitas yang pernah mereka cintai, bukan karena penyakit, tetapi karena otak mereka kekurangan stimulasi alami. Dan ini bukan hanya tentang bahan kimia, ini juga tentang testosteron. Aktivitas seksual seorang pria membantu menjaga keseimbangan hormonal, dan testosteron memainkan peran penting dalam kognisi, pengambilan keputusan, dan kepercayaan diri. Tanpanya, kabut menjadi lebih tebal, dan jika tidak terkendali, itu mulai memengaruhi tidak hanya cara Anda berpikir, tetapi juga cara Anda merasa. Karena begitu pikiran mulai meredup, hati seringkali mengikutinya. Mari kita jelajahi apa yang terjadi secara emosional ketika Anda mematikan bagian diri Anda ini dan mengapa biayanya bisa jauh lebih dalam dari yang kita sadari. 3. Meningkatnya depresi dan mati rasa emosional. Saya pernah duduk dengan seorang duda pensiunan berusia awal 70-an. Dia berbicara dengan lembut, sopan, masih membawa dirinya dengan martabat seorang pria yang telah bekerja keras seumur hidupnya. Tetapi ketika saya bertanya bagaimana perasaannya secara emosional, dia berhenti sejenak, membuang muka dan berkata, "Dok, saya tidak benar-benar merasakan apa-apa lagi. Bukan kebahagiaan, bukan kesedihan, hanya hampa." Jawaban itu terus bergema di benak saya sejak saat itu karena saya telah mendengar versi yang sama berkali-kali dari pria maupun wanita. Kita sering menganggapnya sebagai akibat dari usia, kehilangan, atau melambatnya kehidupan secara alami. Tetapi lebih sering daripada tidak, yang saya lihat adalah penutupan emosional yang dipicu sebagian oleh hilangnya satu hal yang sangat spesifik, intimasi fisik dengan diri sendiri. Masturbasi bukan hanya tindakan fisik, ini adalah bentuk pelepasan emosional. Selama klimaks, otak Anda memproduksi hormon kuat seperti oksitosin dan endorfin, penstabil suasana hati alami dari alam. Bahan kimia ini melawan kecemasan, mengangkat semangat, dan mengingatkan tubuh bahwa ia masih hidup, masih mampu merasakan. Tetapi ketika Anda berhenti berinteraksi dengan tubuh Anda dengan cara ini, terutama setelah kehilangan atau perubahan hidup yang besar, ritme emosional itu menghilang. Saya telah menyaksikan pasien perlahan-lahan menarik diri, kurang tertarik pada percakapan, kurang terlibat dengan keluarga, kurang termotivasi untuk melakukan hal-hal yang pernah mereka sukai. Tidur mereka menjadi gelisah, nafsu makan mereka berubah, dan warna abu-abu kusam meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Bukan karena mereka rusak, tetapi karena tubuh dan pikiran mereka telah kehilangan salah satu alat paling kuat untuk keseimbangan dan kelegaan. Seorang pria memberitahu saya setelah melanjutkan intimasi diri secara teratur, "Ini bukan tentang seks. Ini tentang merasa menjadi manusia lagi." Itu sangat membekas bagi saya karena kebenaran yang lebih dalam adalah ketika Anda berhenti menyentuh diri sendiri, Anda bisa mulai menghilang dari emosi Anda sendiri, kebahagiaan Anda sendiri, dari keberadaan Anda sendiri. Tetapi bagaimana jika mati rasa emosional itu juga mencuri sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat dibutuhkan tubuh Anda setiap malam untuk membangun kembali, pulih, dan tetap kuat. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi pada tidur Anda ketika Anda mematikan koneksi vital ini. 4.
menurunnya kualitas tidur. Dia datang ke ruang praktik saya dengan wajah sangat lelah, mata cekung, bahu terkulai, suaranya nyaris berbisik. "Dok," katanya, "saya bisa tertidur dengan mudah, tetapi sekitar jam 2 pagi, saya terjaga sepenuhnya menatap langit-langit. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyentak saya dari tempat tidur dan saya hanya berbaring di sana menunggu pagi." Kami melakukan semua tes yang bisa dibayangkan. Hasil labnya bersih, tidak ada tanda-tanda apnea atau masalah besar lainnya, tetapi ada sesuatu yang masih tidak beres. Lalu saya mengajukan pertanyaan yang tidak ditanyakan oleh kebanyakan dokter. "Kapan terakhir kali Anda menyentuh diri sendiri?" Dia menatap lantai dan menjawab pelan, "Sudah bertahun-tahun." Saya kira bagian hidup saya itu sudah berlalu. Apa yang tidak ia sadari adalah bahwa tubuhnya masih memanggil sesuatu yang telah ia hentikan. Pelepasan alami tidak hanya untuk prostat atau pikiran, tetapi untuk tidur yang pulas dan memulihkan. Ketika Anda mencapai klimaks, tubuh Anda memproduksi campuran endorfin, oksitosin, dan prolaktin, bahan kimia yang secara alami mengalihkan sistem saraf Anda dari stres ke istirahat. Kortisol, hormon stres, menurun, otot Anda rileks, detak jantung melambat, pernapasan menjadi lebih dalam. Anda memasuki keadaan di mana tidur yang benar-benar menyembuhkan menjadi mungkin. Tetapi ketika Anda menghilangkan ini dari ritme malam Anda selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, tubuh Anda tidak hanya lupa cara beristirahat, ia justru melawannya. Banyak pria lansia beralih ke obat tidur, tidak menyadari bahwa tubuh mereka pernah tahu cara tidur nyenyak dengan sendirinya. Saya telah melihat pasien mendapatkan kembali malam-malam yang tenang hanya dengan memperkenalkan kembali praktik pribadi yang sederhana ini. Seorang pria memberitahu saya, "Setelah hanya seminggu terhubung kembali dengan diri saya sendiri, saya tidur seperti yang belum pernah saya alami selama 30 tahun. Dan inilah inti sebenarnya, memberi tubuh Anda apa yang masih diingatnya, apa yang masih dibutuhkannya, tetapi tidur nyenyak hanyalah satu bagian dari cerita. Karena ketika Anda berhenti mengaktifkan otot-otot yang menopang fondasi Anda, inti tubuh Anda, kandung kemih Anda, kejantanan Anda, sesuatu yang jauh lebih fisik mulai terurai. Dan Anda mungkin tidak menyadarinya sampai hal itu sudah memengaruhi kehidupan sehari-hari Anda. Mari kita gali lebih dalam. 5. Melemahnya dasar panggul dan sirkulasi darah. Seorang pensiunan pemadam kebakaran pernah duduk di ruang periksa saya, tangan kekarnya terlipat, frustrasi dalam suaranya. "Dok," katanya, "saya hampir tidak bisa berdiri lebih dari 10 menit tanpa merasakan tekanan aneh di punggung bawah dan pinggul, dan terkadang saya tidak sempat ke kamar mandi tepat waktu." Ini adalah seorang pria yang telah menghabiskan puluhan tahun berlari ke dalam gedung yang terbakar. Sekarang, dia takut berjalan melewati supermarket tanpa mengetahui di mana letak toilet. Apa yang tidak ia ketahui dan apa yang tidak pernah diberitahukan kepada banyak pria lansia adalah bahwa kekuatan dasar panggul Anda dan kualitas aliran darah ke tubuh bagian bawah Anda sangat terkait dengan aktivitas seksual teratur. Bukan hanya hubungan intim, tetapi juga stimulasi diri. Masturbasi bukan hanya tentang pelepasan. Ini semacam terapi fisik untuk otot-otot yang kebanyakan pria lupa mereka miliki. Selama gairah dan orgasme, otot-otot dasar panggul berkontraksi secara ritmis dan bertujuan. Gerakan ini meningkatkan sirkulasi darah, menjaga saraf tetap aktif, dan mempertahankan elastisitas jaringan yang jika tidak akan menjadi lemah. Tetapi ketika aktivitas seksual memudar, otot-otot itu menjadi diam. Seiring waktu, keheningan itu menjadi kelemahan. Kebocoran saat Anda batuk, rasa urgensi yang tidak dapat Anda kendalikan, bahkan erosi perlahan pada fungsi seksual. Saya telah menyaksikan pria-pria yang bangga dan mandiri secara diam-diam menyesuaikan rutinitas mereka, membawa pakaian ganti, memetakan lokasi toilet, menghindari jalan-jalan jauh, bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka telah kehilangan kepercayaan pada bagian paling dasar dari fondasi mereka. Dan semua itu dimulai dengan pilihan untuk berhenti mendengarkan tubuh mereka. Seorang pria memberitahu saya bahkan tidak menyadari saya punya dasar panggul sampai ia mulai menyerah pada saya. Dia pikir dia hanya menua, tetapi sebenarnya dia sedang menonaktifkan inti dari sistem pendukung fisiknya. Tetapi konsekuensi dari kehilangan koneksi itu tidak berhenti pada fungsi dan gerakan. Karena di dalam aliran darah Anda, sesuatu yang lebih vital mulai bergeser ketika energi seksual diabaikan. Sesuatu yang dapat membuat perbedaan antara tetap sehat dan lebih sering sakit daripada sebelumnya. Mari kita lihat lebih dekat. 6. Melemahnya imunitas dan lebih sering sakit.
Seorang pria berusia akhir 60-an pernah datang menemui saya selama musim pancaroba yang berat. Dia tampak lelah, kulitnya pucat, matanya berat. Dulu saya bisa pulih dalam 1 atau 2 hari katanya. Sekarang setiap pilek kecil membuat saya terbaring selama berminggu-minggu. Kami meninjau semuanya, pola makannya, tidurnya, obat-obatannya, tetapi tidak ada yang tampak aneh. Dan kemudian saya dengan lembut bertanya, apakah Anda masih berinteraksi dengan diri Anda sendiri secara seksual? Dia tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Bagian dari diri saya itu sudah lama hilang. Tetapi apa yang tidak ia sadari adalah bahwa terkubur dalam ritual yang hilang itu adalah sumber kekuatan yang sunyi. Sekutu sistem kekebalan tubuhnya yang terlupakan. Selama gairah dan orgasme, tubuh melepaskan gelombang biokimia yang bermanfaat. Salah satu yang paling penting adalah imunoglobulin A, antibodi kunci yang melindungi tubuh dari virus dan bakteri, terutama di sistem pernapasan dan pencernaan. Selain itu, oksitosin dan endorfin membantu mengurangi peradangan, mempercepat pemulihan, dan menyeimbangkan hormon stres. Ketika stimulasi semacam itu dihilangkan, terutama untuk waktu yang lama, pertahanan alami tubuh mulai tumpul. Itu tidak selalu muncul segera, tetapi seiring waktu, penyakit ringan berlangsung lebih lama. Energi menurun, pemulihan melambat. Anda mendapati diri Anda merasa tidak enak badan, bahkan ketika segala sesuatu tampak baik-baik saja di atas kertas. Saya telah melihat pria yang pernah membanggakan ketahanan mereka, mulai menghindari keramaian, membatalkan perjalanan, dan menerima kelelahan terus-menerus sebagai normal baru mereka. Mereka tidak membutuhkan lebih banyak suplemen. Mereka perlu menyalakan kembali saklar di dalam tubuh mereka sendiri. Seorang wanita berusia 70-an pernah memberitahu saya tidak tahu betapa tubuh saya merindukan perasaan hidup sampai saya memberinya izin lagi. Pergeseran dari pengabaian ke pemeliharaan itu bisa mengubah segalanya. Tetapi ada satu bagian terakhir dari teka-teki ini, dan ini lebih dalam dari tubuh atau sistem kekebalan. Karena ketika Anda berhenti menyentuh diri sendiri sama sekali, Anda berisiko kehilangan sesuatu yang lebih sakral, jati diri Anda. Mari kita bicarakan itu. 7. Hilangnya harga diri, rasa kepemilikan, dan identitas tubuh. Saya tidak akan pernah melupakan percakapan tenang yang saya lakukan dengan seorang mantan kepala sekolah menengah atas di usia akhir 70-an. Dia selalu menjadi sosok yang bangga dan berwibawa, berdiri tegak, berbicara dengan jelas. Tetapi hari itu, dia duduk dengan bahu yang sedikit membungkuk, matanya menatap kosong. Saya tidak merasa seperti tinggal di dalam tubuh ini lagi, katanya pelan. Rasanya seperti saya hanya menempatinya, menunggu tahun-tahun berlalu. Keterlepasan semacam itu tidak terjadi dalam semalam. Itu halus, dimulai saat Anda berhenti melihat tubuh Anda sebagai sesuatu yang layak untuk diajak berinteraksi, layak untuk dirawat. Dan seringkali itu dimulai dengan berakhirnya sentuhan diri. Bukan karena rasa malu, tetapi karena begitu banyak pria lansia diam-diam memutuskan bahwa bagian hidup itu sudah berakhir. Tetapi ketika Anda berhenti menyentuh diri sendiri, Anda tidak hanya melepaskan sensasi fisik, Anda mulai kehilangan koneksi vital dengan identitas Anda. Tubuh Anda berhenti terasa seperti milik Anda. Anda berhenti bercermin, Anda berhenti berpakaian dengan niat, Anda makan tanpa peduli. Dan sedikit demi sedikit Anda mulai menghilang dari diri Anda sendiri. Intimasi diri bukan tentang seksualitas seperti yang kita pahami di usia 20 tahun. Ini tentang kehadiran. Ini tentang mengingatkan sistem saraf dan jiwa Anda bahwa Anda masih di sini, masih layak untuk merasakan, masih layak untuk dilihat dan dihormati, bahkan jika tidak ada orang lain yang menonton. Saya telah melihat orang-orang kembali dari tempat tak terlihat itu, pria-pria yang mulai menyentuh diri mereka lagi, bukan untuk fantasi, tetapi untuk merasa hidup. Dan saya telah melihat apa yang terjadi ketika tindakan sederhana itu memulihkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar gairah. Itu memulihkan martabat. Karena inilah yang sering kita lupakan, tubuh Anda masih mendengarkan Anda. Ia masih ingin diingatkan bahwa ia berarti. Dan ketika Anda menanggapi panggilan itu, hasilnya bisa jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Jadi sekarang mari kita rangkum semuanya dan melihat gambaran yang lebih besar tentang apa yang sebenarnya dipertaruhkan dan apa yang dapat Anda mulai lakukan hari ini untuk merebut kembali vitalitas, kejernihan, dan kepercayaan diri Anda. 8. Kata penutup merebut kembali intimasi, merebut kembali diri Anda. Setelah puluhan tahun mendengarkan para pria berbagi perjuangan, diam-diam banyak dari mereka di usia 60-an, 70-an,
bahkan 80, saya telah belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh buku teks manapun, bukan kehilangan kekuatan atau masa muda yang paling menyakitkan, melainkan perasaan menghilang. Sedikit demi sedikit, para pria berhenti menyentuh tubuh mereka, berhenti merasakan kepemilikan atas diri mereka sendiri, dan mulai menerima versi kehidupan yang kusam dan terputus. Dan itu muncul dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Prostat mereka mulai membengkak, pikiran mereka menjadi berkabut, tidur menjadi dangkal, otot melemah, penyakit datang lebih sering. Dan percikan yang pernah membuat mereka merasa membumi di kulit mereka sendiri memudar. Tetapi di bawah semua itu ada sesuatu yang lebih dalam. Keyakinan diam-diam bahwa mungkin waktu mereka telah berlalu, bahwa mereka tidak lagi pantas untuk merasa hidup, untuk merasa diinginkan, untuk merasakan diri mereka sendiri. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa itu tidak benar. Anda tidak memerlukan izin dari siapapun selain dari diri Anda sendiri. Anda tidak perlu mengejar masa muda Anda. Anda hanya perlu merawat pria yang Anda sekarang, pria yang masih bernapas, masih merasa, masih berarti. Merebut kembali koneksi Anda dengan diri sendiri, bahkan melalui sesuatu yang sesederhana sentuhan yang penuh kesadaran, bukanlah hal yang memalukan. Itu adalah obat, itu adalah kenangan, itu adalah martabat. Anda tidak rusak. Anda tidak tak terlihat, Anda masih di sini. Jadi, mulailah dari yang kecil, mulailah dengan lembut, tetapi yang terpenting, mulailah tubuh Anda mendengarkan, dan ia menunggu Anda untuk kembali